Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya sahabat aja dan semua, ini saya memenuhi janji yang tadi saya sampaikan di siang hari ya, bahwa ada kelucuan luar biasa, ada dagelan luar biasa yang dimunculkan oleh SMRC, Saiful Muzani Research and Consulting. Ya seperti biasa lah ya, mereka membuat sebuah survei tentang capres dan kita sudah tahu semua, mereka selalu senantiasa mengunggulkan Ganjar. Dan itu tentu berkebalikan dengan fakta yang ada, dengan realita yang ada di lapangan ya. Tapi oke lah, terlepas dari itu kita runut, ini SMRC mulai merunut pada wilayah indikatornya ya. Di indikator kenapa elektabilitas Ganjar Pranowo bisa tinggi. Nah salah satunya dari sekian beberapa yang lain itu dari gaya kepemimpinan atau aspek kepemimpinan yang dimunculkan oleh SMRC ini. Salah satunya tentang ketaatan beragama. Jadi ada ketaatan beragama, ada kejujuran, ada yang lain-lain ya, aspek-aspek dari kepemimpinan memang dimunculkan, pintar dan seterusnya. Yang menarik dan akan kita bahas adalah tentang siapa yang paling taat beragama. Itu dimunculkan pertanyaannya oleh SMRC, kemudian hasilnya kita lihat. Tentu sudah bisa ditebak, tapi angkanya berapa ini yang kita lihat ya. Sudah bisa ditebak. Jadi oleh SMRC disebutkan ya, hasil surveinya yang paling tinggi, yang paling taat beragama adalah Ganjar Pranowo. Wah. Apa nggak pada ketawa itu? Orang-orang yang mengikuti berita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan ini melihat perilaku Ganjar Pranowo. Luar biasa ya. Jadi ya sekedar pembanding, akhirnya saya SJ Channel membuat polling gitu. Baru sekitar 4 jam yang lalu lah kita buat ya. Kalau SMRC katanya berapa respondennya, 1.200 sekian. Kalau SJ Channel respondennya hanya dalam 4 jam saja sudah tadi saya lihat sekitar 25 ribuan. 25 ribu ya, betul. Nanti kita lihat deh update-nya ada berapa. Perbandingan sudah sangat jauh itu. Jadi kita lihat dulu kabar dari ini SMRC dengan SJC. Saiful Muzani Research and Consulting dengan Saiful Zaman Channel. Oke, kita lihat warta ekonomi. Bukan main, survei SMRC sebut Ganjar Pranowo lebih taat beragama dan lebih pintar dibandingkan Anies Baswedan. Luar biasa kan? Ini mengacak-ngacak logika publik ini namanya. Hitung-hitungan peluang terkait Pilpres 2024 makin sering dilakukan oleh lembaga survei. Mengenai perkembangan yang ada, sifat calon presiden yang jujur dan perhatian pada rakyat menjadi poin yang dilihat masyarakat sebagai pemilih. Versi, ingat ya, versi SMRC. Pada kedua kualitas personal ini, Ganjar Pranowo dinilai paling unggul oleh publik. Oke, beritanya belum muncul ya, mohon maaf ya. Oke, ini ya beritanya. Hal itu berdasarkan temuan survei nasional. Saiful Muzani Research and Consulting bertajuk Kualitas Personal Capres di Mata Pemilih. Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 30 April sampai 7 Mei kemarin ini dipresentasikan oleh Denny Irvani di YouTube-nya. Denny menjelaskan bahwa kualitas personal tokoh merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan pemilih dalam memutuskan calon presiden yang akan dipilih. Semakin positif kualitas personal seorang calon, semakin besar pula peluangnya untuk dipilih. Maka harus diselaraskan. Kalau hasilnya sudah dipatok besar, maka yang ini pun harus dipatok besar, ditarget besar. Gitu kali ya.
Survei ini menunjukkan bahwa sifat dan kualitas kepemimpinan yang paling penting dimiliki oleh seorang calon presiden Indonesia adalah kejujuran dan perhatian pada rakyat. Cie. Sebanyak 40,7% publik menilai kejujuran sebagai sifat kepemimpinan terpenting yang harus dimiliki, dan yang menyatakan perhatian pada rakyat 29,3%. Perhatian loh ya, bukan merakyat. Kalau merakyat tuh pura-pura seperti rakyat gitu gayanya, caranya. Tapi ini yang memberikan perhatian. Kalau jalan berlubang, banjir nggak selesai-selesai, tidak ada penanganan yang baik, itu dibilang perhatian nggak ya? Enggak dong. Sementara sifat lainnya kurang yang dianggap tidak terlalu penting, tegas katanya ya, taat pada agama, pintar, dan masih ada 1,4% yang belum menjawab. Terhadap 5 kualitas ini, SMRC kemudian bertanya siapa di antara 3 bakal calon presiden yang dianggap paling mewakili kelima sifat tersebut. Hasilnya, Ganjar dinilai lebih positif dibanding Prabowo dan Anies dalam hal perhatian pada rakyat dan kejujuran. Wow, kejujuran. Oh my God. Padahal kita ingat berkali-kali tidak jujur itu Ganjar Pranowo ya. Eko Kun tadi saya nggak kenal. PSI siapa itu? Dan seterusnya. Ganjar juga dinilai sedikit di atas dalam sifat pintar. Wow. Dan taat beragama. Nah, taat beragamanya ini yang mau kita coba bandingkan ya kan. Kalau memilih itu sandingkan dan membandingkan. Meski jaraknya tidak terlalu jauh. Oh, tidak terlalu jauh. Nanti kita lihat di SC Channel pollingnya gimana. Sementara Prabowo unggul dalam sifat tegas, terdapat 38% yang menilai Ganjar paling jujur, Prabowo 20%, Anies 19%. Ini dicemooh, ini pasti diketawain warganet ini ya. Untuk aspek perhatian pada rakyat sebanyak 46% menilai Ganjar paling perhatian, Prabowo 19%, Anies 15%. Perhatian di sebelah mananya? Ini kan yang mengacak-ngacak logika publik hari ini ya. Framingnya luar biasa. Dibalikin, mungkin maksudnya Anies 46%, Prabowo 19%, Ganjar 19%. Begitu kali maksudnya ya. Kan sudah biasa dibolak-balik hari ini gitu. Ganjar dinilai paling pintar 34%, Anies 26%, Prabowo 24%. Dan responden, nah ini yang kita bahas, yang menilai Ganjar paling taat beragama sebesar 33%, Anies 28%, Prabowo 15%. Aduh. Jadi perbedaannya sedikit ya, tapi tentu ini mengagetkan akal sehat publik hari ini kalau disebut Ganjar paling taat. Kan kita melihat dari indikator dong, siapa yang paling banyak, misalkan kan kalau usia hati sulit mengukurnya bagaimana. Jadi yang dinilai adalah apa yang tampak. Kemudian yang tampaklah yang menjadi pertimbangan manusia, kan begitu ya. Siapa yang paling banyak misalkan bicara di podium dalam masjid misalkan ya. Siapa yang paling banyak menggunakan istilah-istilah agama. Terus apalagi siapa yang paling banyak berinteraksi dengan umat Islam, dengan ulama. Kan begitu-begitu ya. Mudah sekali sebetulnya kan. Nah, dari situ kan sudah jelas kelihatan sekali. Anies Rashid Baswedan itu sudah levelnya sudah ustadz. Sudah terbiasa melafalkan istilah-istilah. Pemahamannya saya kira juga layak diuji kalau perlu. Ini kalau perlu kan kita mesti juga melihat indikasi yang paling nyata. Ketaatan beragama misalkan bisa kita turunkan dari bacaan Al-Quran yang paling fasih siapa. Kan gitu. Pasti nggak berani dong mereka. Uji juga sekaligus pemahaman agamanya sejauh mana gitu. Al-Quran itu membahas apa saja, hadis membahas apa saja, bagaimana hubung kaitnya antara Al-Quran dan hadis dalam membahas suatu perkara. Paling siapa yang paling banyak menyitir ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kan begitu. Ini di framing oleh buzzer ya, Anies tukang jualan ayat katanya. Tapi di framing di survei disebutkan Ganjar paling taat beragama. Kan itu yang mengganggu akal pikiran rakyat. Nah sekarang kita mau lihat. Ini hasil dari polling SC Channel. Nah, kalau mereka kita lihat ya jumlahnya berapa ya.
Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu. Mereka yang berusia di atas 17 tahun, sudah menikah ketika survei dilakukan. Dan populasi ini dipilih secara random. Random itu acak, jadi diacak. 1.220 responden dengan metode multistage random sampling. Ya kita tahu ya statistik itu konon katanya ya bisa diutak-atik juga sesuai kebutuhan. Yang real tuh polling. Polling itu jelas-jelas tidak berbayar, nggak bisa disiasati. Real siapa yang ikut. Kemudian ada yang bertanya, kalau nanti kan kita belum lihat nih hasilnya ya. Kalau nanti hasilnya yang lebih besar Ganjar ya maklum aja, Anies ya maklum aja yang pollingnya di SJ Channel, ya kita balikin aja. Kalau yang dipulling oleh SMRC, ya wajar saja yang melakukannya SMRC. Apapun yang terjadi dia selama masih ada kontrak, ya pasti Ganjar. Apapun kan begitu. Ya kita bandingkan saja gitu. Hasil survei polling dengan yang ada di realita di lapangan kan gitu ya. 1020 ya. Tadi katanya 1220. Yang mana yang benar ini? Oke, langsung aja lah kita lihat. Nah, ini 27. Udah 27.000. Sekarang udah 27.000 ya. Tadi beberapa saat yang lalu masih 25.000 itu. 28.000 ini di refresh 28. Bandingkan dengan yang 1.220 ya. Jauh melak-melu itu antara bumi dan langit. Ini baru 4 jam yang lalu sahabat SJ Channel semua. Menurut Anda siapa capres yang paling taat beragama? Disusun menurut alfabet. Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Anies Rashid Baswedan memilih 96%. Dahsyat. Ganjar Pranowo 2%, Prabowo Subianto 2%. 96% dari 28 ribu itu. Berarti berapa itu? 27 ribuan ya. Ngeri. Ini yang terjadi ini hasil yang mengisinya tidak disetting, tidak berbayar. Yang ngisi pollingnya nggak dibayar itu. Kita juga nggak tahu siapapun boleh, buzzer silakan masuk. Bahkan di polling sebelumnya saya undang khusus itu, silakan para buzzer, mau orang, mau robot, mau apapun masuk silakan, isi sebanyak-banyaknya Ganjar Pranowo. Ya begini juga hasilnya. Ini kalau kita tunggu sampai besok sampai 24 jam, 100.000 lebih ini yang isi. Dan saya yakin ini pengalaman kami melakukan polling di SJ Channel ya. Setelah lewat dari 1 jam persentase nggak berubah. Terus naik turun sekitar 1%. Nggak lebih dari itu. Jadi ini kalau kita tunggu sampai 24 jam, ya angkanya kurang lebih segini. 96%-an. Cuman jumlah yang isinya aja lebih dari 100.000. Nah, daripada dibosokin ya udah kita bahas sekarang aja ya. 28%. Ini yang like 2.700. Hampir 10%-nya ya. Oke, kita lihat alasan-alasannya. Atau sebelumnya gini. Saya ingin menegaskan kembali buat sahabat SJ Channel semua yang baru bergabung. Kita kan sering mendapat gambaran, wow, ngapain bikin channelnya di kolamnya pendukung Anies. Kita juga bisa balik gitu. Ya ngapain bikin survei di SMRC? Ya hasilnya juga pasti begitu. Iya kan? Bahkan ini lebih real. Ya tadi. Karena tidak ada pesanan, tidak berbayar. Tadi berapa angkanya ya? Kita lihat lagi. 33% kalau tidak salah ya. Nah, tentang taat beragama itu. Nah, Ganjar paling taat beragama sebesar 33%. Anies 28%, Prabowo 15%. Dan hasil di SJ Channel yang paling taat beragama, perspektif dari rakyat, dari netizen adalah jeng. 3 kali lebih besar ya. Nah, tadi 33%, nih Anies ini 96%. Ganjar 2%. Yang disebut 33 jadi 2% di sini. Mau apa sekarang? Mau kita sandingkan lagi poin-poin yang lain? Boleh. Pak Anies adalah figur calon pemimpin yang memenuhi kriteria semangat berjuang Pak Anies. Nah,
rekam jejaknya Pak Anies sudah jelas terang benderang. Ya betul. Ini menarik nih ketika kita bicara rekam jejak. Ya, rekam jejak itu kan salah satu yang harus kita lihat adalah asal usul. Ya. Orang tuanya siapa, kakeknya siapa, dan seterusnya. Anies Rashid Baswedan jelas pahlawan nasional. Salah satu orang yang berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Dan tidak bisa lagi diragukan bagaimana kontribusinya. Kan yang harus dilihat itu kontribusinya. Jangan bilang-bilang Indonesia asli, Indonesia. Dia Indonesia asli, tapi kalau munafik justru kerjanya memecah belah. Justru kerjanya kontraproduktif untuk kemajuan bangsa. Dan pakai logika saja. Siapa sih pemimpin yang diinginkan oleh kita ini? Yang mempersatukan atau yang memecah belah? Yang membawa pada kesejahteraan atau pada kemiskinan? Yang jujur atau yang suka bohong? Kan gitu. Kita mau apa sih hidup ini? Kan mau progres, continuous improvement. Besok lebih baik daripada hari ini. Kan itu tujuannya. Bukan malah ngulik-ngulik Indonesia asli segala macam. Pak Anies sah secara undang-undang, berhak memilih dan dipilih. Sama dengan kita. Itu intinya. Rekam jejak ya, ini rekam jejaknya sudah jelas ya. Memiliki pemahaman agama, memiliki wawasan kebangsaan, mampu menjadikan Indonesia makmur, sejahtera, aman. Dari Alibana, luar biasa nih. Suka banget dengan stylenya Pak Anies, santun, cerdas, amanah, tawadu. Wah, ini Muhammad Gunawan. Ini real langsung. Berilmu, hormat, patuh sama orang tua, memelihara nama baik dan pendahulunya, adil dalam memimpin, rekam jejak jelas dan menghormati ulama. Insya Allah Pak Anies bukan hanya taat beragama, tapi beliau mengamalkan apa yang diajarkan agama. Ini dahsyat nih dari Majizi. Ya, jadi hablum minallah, ya, hubungan baik dengan Allah secara vertikal itu manifestasinya adalah hablum minannas, interaksi dengan manusia. Jadi yang sudah dipraktekkan oleh Pak Anies kan itu gitu. Dia mempraktekkan nilai-nilai agama yang dipahaminya, ajaran-ajaran agama yang sudah didapatkannya dalam kehidupan menjalani bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagai gubernur kemarin, membuktikannya, menjaga harmonisasi antar umat beragama. Kan begitu. Iya kan? Dahsyat ini. Oke, kita lihat lagi. Ini kenapa ya? Sebentar. Ini kok nggak muncul ya? Oke. Ya. Insya Allah, oke, sesuai yang sering muncul di masyarakat, baik sejak sekolah, mahasiswa, guru besar, juga sebagai pejabat dan sebagai masyarakat biasa, maka ARB nampak bergaul dan kebersamaannya termasuk dalam ibadah menjalankan agamanya dan juga terlihat penguasaan keilmuannya. Insya Allah demikian. Terima kasih ya Pak Zainal Arif. Ya itu dia. Jadi yang kita lihat itu ya, adalah indikatornya. Ya. Kan kalau hubungan ini benar gak sholatnya, ini betul gak dia, itu kan dimensinya berbeda. Itu yang menilainya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kita diberikan pikiran, kita diberikan akal sehat kan gitu ya, untuk membandingkan. Nah perbandingannya adalah indikasinya. Kita lihat bagaimana track record. Mudahnya begitu gitu ya. Oke. Beliau bisa jadi imam. Keluarga yang taat beragama, bahkan sewaktu jadi gubernur, tiap persoalan yang sulit sekalipun selalu ada solusinya karena dekat dengan Robnya. Masya Allah, ini kayaknya Sumarlina ini orang Jakarta ya, menyaksikan langsung testimoninya. Pemimpin yang kuat agamanya pasti lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya daripada dirinya. Lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan diri dan kelompoknya. Ya, kita bandingkan gitu ya. Nah, yang sebelah Ono tuh kan yang katanya besar oleh SMRC, kerjanya malah lari-lari gitu. Bahkan ngakunya dengan bangga senang nonton video porno. Apa itu yang dibilang taat beragama? Ya pakai logika sederhana saja gitu kan. Ya udah makin ke bawah
makin banyak sekali ini kalau kita sampaikan nggak selesai-selesai. Tapi yang pasti kita lihat ya sekali lagi bahwa hasil di SC Channel itu berbanding 180 derajat dengan SMRC. Disebutkan di SMRC 33% katanya tertinggi Ganjar paling taat beragama. Nih di SC Channel 96% Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan Pak Anies istiqomah ya, tetap tawadu. Assalamualaikum.